Halo, selamat datang. Kalau dengar kata ekonomi, apa sih yang langsung kebayang di benak kamu? Mungkin grafik yang ribet, angka-angka besar, kebijakan pemerintah. Tapi gimana kalau saya bilang, inti dari ilmu ekonomi itu sebenarnya jauh lebih simpel? Ini tuh soal pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Dari sekedar milih mau beli kopi apa enggak pagi ini, sampai merencanakan masa depan. Nah, buat ngebuktiin itu, kita mulai dari satu dilema sederhana yang kayaknya kita semua pernah ngalamin. Coba deh pikirin sebentar, kamu tim yang mana? Rela jalan lebih jauh dikit demi harga lebih murah atau milih yang praktis aja deh walaupun harganya sedikit lebih mahal? Keputusan kamu ini, sekecil apapun kelihatannya, itu adalah sebuah tindakan ekonomi loh, penuh pertimbangan. Oke, kita masuk ke skenario spesifik ya. Ada Dina, dia disuruh ibunya beli cabai 2 kilo. Di pasar yang jaraknya 5 kilo, harganya 80.000. Tapi di warung sebelah rumah, harganya 83.000. Selisihnya emang cuma 3.000 perak, tapi kan ada faktor jarak, waktu, dan mungkin ongkos bensin juga yang harus dihitung. Kira-kira apa yang harus dia lakuin? Cerita Dina inilah yang bakal jadi fondasi pembahasan kita hari ini. Kelihatannya sepele banget kan? Cuma urusan beli cabai. Tapi percaya deh, dilema kecil inilah titik awal buat kita ngerti seluruh bidang ilmu ekonomi. Karena ternyata setiap keputusan yang kita ambil itu punya logika tersembunyi di baliknya. Nah, dari kasusnya Dina, sekarang kita ngomongin kita semua. Setiap hari, kita tuh dihadapkan sama pilihan. Kita nggak bisa dapetin semuanya sekaligus. Waktu kita terbatas, uang kita terbatas, energi kita juga terbatas. Inilah masalah universal yang coba dipecahkan sama ilmu ekonomi. Sekarang, ayo kita kasih nama buat masalah mendasar ini. Para ekonom punya istilah resminya, dan semuanya itu berakar pada satu kata yang kuat banget. Kelangkaan. Nah, ini dia kata kuncinya. Gampangnya gini, mau kita tuh banyak banget, nggak ada habisnya. Tapi sumber daya buat menuhin itu semua, ya terbatas. Waktu sehari cuma 24 jam, gaji kita ya segitu-gitu aja misalnya. Ketidakseimbangan inilah yang akhirnya maksa kita buat milih, persis seperti yang dialami Dina. Terus, kenapa sih kelangkaan ini bisa terjadi? Wah, penyebabnya banyak. Misalnya, populasi dunia nambah terus, tapi sumber daya alamnya kan nggak ikut nambah. Kadang juga kemampuan kita buat ngolah sumber daya itu masih terbatas. Dan, ya jujur aja, sifat manusia yang kadang serakah juga ikut andil. Semua ini ngebuat kondisi kelangkaan jadi nyata banget di sekitar kita. Oke, jadi kalau hidup kita ini penuh dengan kelangkaan, terus gimana dong cara kita ngadepinnya dengan cerdas? Tenang, ilmu ekonomi ngasih kita beberapa alat sederhana buat bantu kita bikin keputusan yang lebih baik. Yuk kita lihat perangkat pertama. Langkah paling pertama, kita harus bisa bedain mana yang benar-benar kita butuhkan dan mana yang cuma kita inginkan. Kebutuhan itu ya hal-hal mendasar buat bertahan hidup. Makan, minum, tempat tinggal. Kalau keinginan ya sisanya. HP baru, liburan, dan lain-lain. Paham bedanya ini krusial banget buat bikin prioritas. Begitu kita udah bisa misahin mana kebutuhan, mana keinginan, kita bisa susun tuh daftarnya. Inilah yang kita sebut skala prioritas. Gampangnya, ini cara kita ngurutin mana yang paling penting dan mendesak sampai ke hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda. Nih, kita lihat contoh nyatanya ya. Anggap ada seorang mahasiswa, uang sakunya 900.000 sebulan. Dia pinter, dia bikin skala prioritas. Kebutuhan utamanya dulu dong, 400.000 buat makan, 300.000 buat bensin biar bisa ke kampus. Nah setelah itu aman, baru dia mikirin buku pelajaran dan alat tulis. Bahkan dia masih bisa nyisihin 50.000 buat nabung. Dengan begini, uang yang terbatas jadi bisa dikelola dengan jauh lebih efektif. Oke, kita udah tahu cara bikin prioritas. Tapi ada satu konsep lagi yang lebih dalam nih. Tiap kali kita milih sesuatu, sadar nggak sadar kita itu lagi nolak sesuatu yang lain. Dan penolakan itu ada harganya, harga yang nggak kelihatan. Biar ngerti soal harga tersembunyi ini, kita tinggalin dulu cerita Dina. Kita kenalan sama Yahya. Nah, pilihan Yahya ini jauh lebih besar. Bukan lagi soal cabai, tapi soal jalan hidupnya setelah lulus SMA. Konsep ini namanya biaya peluang atau opportunity cost. Ini bukan soal uang yang kita keluarin ya, tapi soal nilai dari kesempatan terbaik yang kita lewatin. Pikirin aja ini sebagai biaya dari jalan yang tidak kita ambil. Setelah mikir panjang, Yahya akhirnya mutusin buat ngambil tawaran kerja di Pertamina.
Kalau dihitung-hitung nih, total nilainya selama 4 tahun ke depan itu bisa sampai 325 juta rupiah. Keren kan kedengarannya? Pilihan yang bagus. Eits, tapi tunggu dulu. Salah satu pilihan lain yang dia tolak adalah beasiswa penuh di Universitas Indonesia, yang kalau dirupiahin, nilainya itu setara 350 juta rupiah. Nah, ini dia alternatif terbaik yang dia lepas. Nah, ini dia intinya. Jadi biaya peluang Yahya milih kerja di Pertamina itu bukan semua pilihan lain yang dia tolak. Tapi nilai dari alternatif terbaik yang dia tinggalin yaitu beasiswa UI senilai 350 juta rupiah. Memahami ini benar-benar bisa ngubah cara kita mandang sebuah keputusan kan? Oke, dari tadi kita udah ngobrolin pilihan-pilihan personal ya. Ada Dina, ada Yahya, ada juga kamu. Sekarang, coba kita tarik lebih luas lagi. Gimana konsep-konsep ini berlaku di skala yang jauh lebih gede? Skala negara bahkan dunia. Gini, ilmu ekonomi itu kayak punya dua kacamata. Ada ekonomi mikro yang ngelihat hal-hal kecil skala individu. Contohnya, ya keputusan Dina beli cabe atau cara kamu ngatur budget bulanan. Terus ada ekonomi makro yang ngelihat gambaran besarnya. Tingkat pengangguran nasional, inflasi, perdagangan antar negara. Dua-duanya sama pentingnya untuk ngelihat dunia secara utuh. Pada akhirnya semua ini balik lagi ke satu ide yang simple banget. Ekonomi itu bukan pelajaran yang serem atau cuma buat para ahli. Ekonomi adalah kerangka berpikir buat kita semua, biar bisa bikin pilihan yang lebih baik di dunia yang serba terbatas ini. Ini ilmu tentang kamu, tentang saya, tentang kita semua. Nah, sebelum kita selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba deh pikirin, keputusan apa yang bakal kamu ambil besok? Entah itu besar atau kecil. Setelah sekarang kamu tahu kalau setiap pilihan itu punya biaya dari kesempatan yang hilang, ada nggak satu hal yang bakal kamu lihat dengan cara yang sedikit berbeda?